Halo semuanya, Namo Buddhaya. Selamat datang dalam video pembelajaran Buddhis. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dua jenis pengembangan batin yang sangat penting dalam ajaran Sang Buddha, yaitu Samatha Bhavana dan Vipassana Bhavana. Keduanya adalah fondasi latihan mental yang menuntun kita menuju ketenangan, kejernihan, dan akhirnya pembebasan. Bagian 1. Memahami perbedaan meditasi, samadhi, dan bhavana. Sebelum memisahkan samatha dan vipassana, terlebih dahulu kita pahami 3 istilah dasar. Yang pertama, meditasi. Meditasi adalah praktik melatih pikiran dengan fokus tertentu. Dalam Buddhisme, meditasi bertujuan menenangkan, memusatkan, dan memahami hakikat kehidupan. Kedua, samadhi. Samadhi berarti pemusatan pikiran secara mendalam. Ia merupakan kemampuan untuk menempatkan pikiran pada satu objek dengan stabil, tanpa goyah, tanpa distraksi. Ketiga, bhavana. Bhavana berarti pengembangan atau pembudidayaan, yaitu proses mengelola batin. Bhavana mencakup samatha bhavana, pengembangan ketenangan, dan vipassana bhavana, pengembangan pandangan terang. Vipassana bhavana, pengembangan pandangan terang. Jadi, meditasi adalah praktik, samadhi adalah hasil konsentrasi, dan bhavana adalah proses mengembangkan kualitas batin. Bagian 2, samatha bhavana. Pengertian samatha bhavana. Samatha berarti ketenangan atau keteduhan. Samatha bhavana adalah latihan untuk mengembangkan pikiran yang tenang, stabil, dan terpusat pada satu objek, sehingga bebas dari kegelisahan dan gangguan mental. Tujuannya adalah mencapai jhana, yaitu tingkatan konsentrasi mendalam. Manfaat samatha bhavana. Beberapa manfaat utama meliputi menenangkan pikiran dari kekotoran batin atau kilesa, menumbuhkan kebahagiaan batin yang murni, membantu fokus dan kejernihan mental, mengurangi stres, kecemasan, dan emosi destruktif, menjadi landasan kuat untuk praktik vipassana. Jadi, samatha bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk pandangan terang. Objek meditasi. Dalam samatha terdapat 40 objek meditasi, diantaranya 10 kasina, tanah, air, api, udara, warna, cahaya, 10 asubha, ketidakindahan tubuh, 10 anusati atau perenungan, Buddha, Dhamma, Sangha, Metta, kematian, dan lain-lain. Metta atau cinta kasih, anapanasati atau pernafasan, 4 Brahma Wihara, Rubu Brahma, dan Arupa Brahma. Kesesuaian dengan watak seseorang sangat penting. Contohnya, pertama, watak penuh kemarahan, cocok dengan meditasi metta. Watak penuh nafsu, cocok dengan meditasi ketidakindahan atau asubha. Watak penuh kebingungan, cocok dengan meditasi pernafasan atau anapanasati. Pemilihan objek yang tepat mempercepat keberhasilan latihan. Halangan dan rintangan dalam samatha atau niwarana. 5 rintangan mental seperti nafsu indriya, kebencian, kemalasan dan kelambanan, kekacauan dan penyesalan, keraguan-raguan. Latihan samatha bertujuan meredam 5 rintangan ini agar pikiran menjadi halus dan stabil. Pencapaian samatha bhavana, 4 tingkatan jhana. Jika latihan berhasil, meditator dapat mencapai 4 jhana rupa, yaitu jhana pertama, pikiran terpusat disertai Vitaka Vicara,
Jana kedua, kebahagiaan lebih halus tanpa vitaka bicara. Jana ketiga, kedamaian mendalam, kebahagiaan halus. Jana keempat, ketenangan total, pikiran seimbang. Ada pula 4 jana tanpa rupa atau arupa jana bagi praktisi tingkat tinggi. Bagian ketiga, Vipassana Bhavana. 1. Pengertian Vipassana Bhavana. Vipassana berarti melihat dengan jelas, melihat secara mendalam atau pandangan terang. Tujuan Vipassana adalah memahami hakikat fenomena melalui tilakkhana. Pertama, anicca, ketidakkekalan. Dukkha, penderitaan atau ketidakpuasan. Anatta, tanpa inti diri. Vipassana mengembangkan kebijaksanaan atau panya, bukan ketenangan semata. Manfaat Vipassana Bhavana. Yang pertama, melihat kenyataan apa adanya, mengikis kilesa secara permanen, membantu pelepasan diri dari kemelekatan, menggabungkan perhatian penuh atau sati dan pemahaman, membuka jalan menuju nibbana. Jadi, Vipassana adalah inti dari latihan pembebasan. 3. Posisi meditasi Vipassana. Vipassana tidak bergantung pada objek tunggal seperti samatha, melainkan pada pengamatan fenomena yang muncul dalam tubuh dan pikiran, seperti sensasi fisik, pikiran yang timbul, perasaan, proses mental, perubahan setiap saat. Yang penting adalah kesadaran berkelanjutan dan pemahaman sifatnya. 4. Objek Vipassana Bhavana. Objek utama Vipassana adalah nama dan rupa, yaitu proses mental dan jasmani. Contohnya, pergerakan perut saat bernafas, perubahan sensasi tubuh, muncul dan lenyapnya pikiran, perasaan senang, tidak senang, atau netral, fenomena batin lainnya. Semua dipahami sebagai proses, bukan aku. Halangan dan rintangan dalam Vipassana. Mirip dengan samatha, namun muncul dalam bentuk yang lebih halus seperti kebosanan terhadap proses pengamatan, keinginan hasil cepat, keraguan terhadap metode, ketidaksabaran, menganggap pengalaman meditasi sebagai pencapaian, ketertarikan atau keterikatan pada sensasi tertentu. Dengan latihan yang sabar dan teratur, rintangan ini dapat diatasi. Samatha dan Vipassana dalam praktik sehari-hari. Meskipun sering dibedakan, namun kedua latihan ini tidak berdiri sendiri. Dalam praktik, banyak meditator, samatha dan Vipassana saling mendukung. Pertama, samatha sebagai fondasi kestabilan. Tanpa ketenangan, pengamatan Vipassana mudah terganggu oleh emosi dan pikiran. Kedua, Vipassana sebagai pemurnian kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan, samatha bisa menghasilkan ketenangan semata tanpa transformasi batin. 3. Dua manfaat utama ketika digabungkan. Pikiran menjadi tenang atau lebih mudah melihat hakikat fenomena. Kebijaksanaan meningkat atau ketenangan menjadi lebih stabil dan tidak rapuh. Sang Buddha mengajarkan bahwa pembebasan lahir dari samatha samadhi yang mendukung Vipassana dan panya. 4. Satipatthana sebagai dasar Vipassana. Untuk memperdalam Vipassana, Sang Buddha memperkenalkan Satipatthana, 4 landasan perhatian penuh. 1. Kayanupassana, pengamatan terhadap tubuh. Melihat tubuh sebagai fenomena jasmani yang berubah-ubah, contohnya bernafas, berjalan, postur tubuh, sensasi fisik. 2. Vedananupassana, pengamatan perasaan. Melihat perasaan sebagai sensasi yang timbul dari dan tenggelam, baik menyenangkan,
tidak menyenangkan maupun netral. 3. Cittanupassana, pengamatan pikiran, menjadi kondisi batin seperti marah, tenang, bingung, terfokus, ingin, atau terganggu. 4. Dhammanupassana, pengamatan fenomena, menganalisis fenomena seperti 5 rintangan, 5 agregat, 6 indera, 7 faktor pencerahan, dan 4 kebenaran mulia. Jadi, Satipatthana adalah jalan langsung menuju pembebasan karena menuntun kita untuk melihat skala fenomena dengan jernih. Samatha dan Vipassana adalah dua sisi dari latihan mental. Samatha menenangkan pikiran, sedangkan Vipassana menerangi pikiran. Keduanya saling melengkapi dan membawa kita menuju pemahaman yang lebih baik dan tenang. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.